Kita akan belajar firman Tuhan hari ini dan tema kita hari ini adalah menang atas kekhawatiran. Dan teks yang kita bahas adalah Filipi pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Filipi 4 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan menang atas kekhawatiran dan kecemasan. Saudara, kalau kita membaca teks yang diberikan oleh Paulus, sebenarnya rahasia menang terhadap kecemasan itu sederhana. Apa? Coba lihat ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Nyatakanlah dalam doa dan permohonan. Itu berarti bahwa berdoa atau memohon kepada Allah itu adalah obat kekhawatiran, obat kecemasan. Nah, tapi dikatakan dalam doa dan permohonan. Doa dan permohonan. Apa bedanya doa dengan permohonan? Ya, istilah ini muncul, dua kata ini muncul bersamaan dalam banyak ayat. Misalnya Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan. 1 Timotius 2 ayat 1. Naikkanlah permohonan, doa, berarti permohonan, doa. Beda. 1 Timotius 5 ayat yang ke-5. Ya. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda yang ditinggalkan seorang diri menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa. Ibrani 5 ayat yang ke-7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan. Yang kedua, doa atau permohonan itu harus disertai dengan ucapan syukur. Perhatikan ayat 6. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara perhatikan bahwa ayat ini tidak mengatakan bahwa ucapan syukur baru diberikan atau dilakukan setelah doa dikabulkan. Bukan. Tapi pada waktu berdoa itulah ucapan syukur dinaikkan. Perhatikan, di situ ada kata dengan. Doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Berarti bukan selesai doa Tuhan sudah kabulkan dulu baru syukur. Tidak. Waktu kamu berdoa, waktu kamu memohon, syukur sudah harus masuk di sana. Syukur sudah harus ada di dalam doa itu. Ya. Dengan kata lain, sebagaimana dalam pulpit commentary, dia bilang, ucapan syukur adalah pengiring doa. Itu seharusnya tidak pernah absen dari doa kita. Maka setiap doa itu ada syukur. Saudara, dalam urusan bersyukur, lagi-lagi Paulus jadi contohnya. Dari sekian surat yang ditulis oleh Paulus, semuanya mengandung syukur, kecuali surat Galatia dan Titus. Itu tidak ada eksplisit pernyataan syukur. Tapi selain dua surat itu, seluruh surat Paulus, itu selalu ada pernyataan ucapan syukur Paulus. Misalnya mulai dari surat Roma 7:25, syukur kepada Allah. 1 Korintus, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku. 2 Korintus, tetapi syukur bagi Allah. Efesus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur. Filipi, aku mengucap syukur kepada Allahku. Kolose, kami selalu mengucap syukur kepada Allah. 1 Tesalonika, kami selalu mengucap syukur kepada Allah. 2 Tesalonika, kami wajib selalu mengucap syukur pada Allah. 1 Timotius, aku bersyukur kepada Dia. 2 Timotius 1, aku mengucap syukur kepada Allah. Filipi 1, Filemon 1, aku mengucap syukur kepada Allah. Syukur seluruh surat kecuali 2. Itu tidak berarti bahwa dalam 2 surat itu Paulus tidak bersyukur. Hanya dia tidak mencatatnya. Tapi dalam seluruh suratnya dia selalu menyatakan secara eksplisit syukurnya kepada Allah.
Dalam banyak hal, hampir dalam semua aspek, dia mengucap syukur. Maka kita diajar untuk menaikkan syukur kepada Allah. Bukan saja setelah doa dikabulkan, tapi bahkan pada waktu kita berdoa, sebelum kita tahu Tuhan mengabulkan permohonan itu atau tidak, syukur sudah harus diberikan. Mengapa sampai Tuhan belum kabulkan tapi kita bisa bersyukur? Karena kita harus pasti bahwa entah Tuhan mengabulkan atau tidak mengabulkan, itu pasti baik. Kalau Tuhan mengabulkan, syukur. Karena apa yang saya minta Tuhan kasih. Tapi kalau Tuhan tidak mengabulkan, syukur. Karena Tuhan menghindarkan sesuatu yang buruk dari saya jikalau dia mengabulkan apa yang saya minta. Saya pernah mengatakan, Tuhan Yesus bilang, mengajarkan, Bapa manakah yang kalau anaknya minta roti, dia kasih batu. Kalau anak minta roti, Bapa tidak akan kasih batu. Tapi ada banyak anak yang buta, sehingga waktu dia lihat batu seperti roti. Lalu dia minta, pakai doa puasa segala. Klaim janji Tuhan. Bapa yang baik, sekalipun didoakan dengan begitu sungguh-sungguh, kalau dia Bapa yang baik, dia tidak mungkin mengabulkan. Karena itu batu, bukan roti. Tapi kalau anaknya ngotot, Tuhan bisa menghajar dia dengan memberikan batu kepada dia. Begitu dia gigit, baru dia sadar, ini batu, bukan roti. Dan dia harap, dari situ dia belajar untuk tidak memaksakan kehendak Tuhan. Jadi kalau Tuhan tidak kabulkan doa, itu pasti baik. Makanya bersyukur. Maka syukur sudah bisa diberikan waktu doa disampaikan dan belum tahu Tuhan kabulkan atau tidak. Selain itu, kita tetap bisa menemukan banyak alasan untuk bersyukur dari permintaan yang kita naikkan. Karena pada waktu kita meminta sesuatu, di seputaran permintaan ini, itu sudah ada banyak hal terjadi. Dan kita bisa menyukuri semua hal itu. Seperti apa? Coba perhatikan kata-kata Albert Barnes. Kita selalu dapat menemukan sesuatu untuk disyukuri. Tidak peduli apapun beban dan keinginan kita. Atau topik khusus dari permohonan kita. Ketika kita berdoa untuk persediaan kebutuhan kita, kita bisa berterima kasih atas pemeliharaannya yang baik, yang sampai sekarang telah kita nikmati. Ketika kita berdoa untuk pemulihan dari penyakit, kita dapat bersyukur atas kesehatan yang telah kita nikmati sampai sekarang. Dan untuk campur tangan Allah yang penuh belas kasihan di masa pencobaan sebelumnya. Dan untuk kebaikannya yang sekarang yang menyelamatkan hidup kita. Ketika kita berdoa untuk anak-anak dan teman-teman kita dilindungi dari bahaya dan kematian, kita dapat mengingat betapa sering Tuhan turun tangan untuk menyelamatkan mereka. Ketika tertindas dengan rasa berdosa, kita berdoa untuk pengampunan. Kita memiliki banyak alasan untuk bersyukur bahwa ada jalan mulia yang dengannya kita dapat diselamatkan. Penderita terbesar yang hidup di dalam dunia yang telah ditebus dengan kasih ini. Dan yang memiliki jaminan surga di hadapannya selalu memiliki alasan bersyukur. Penderita terbesar, kalau betul-betul dia orang percaya, dia selalu bisa menemukan alasan bersyukur. Saya berikan contoh. Ketika saya mau minta Tuhan menolong saya dalam proses kerja disertasi. Sekarang saya lagi kerja disertasi. Teman-teman saya sudah wisuda. Saya ketinggalan. Ya, lagi kerjakan disertasi dan ruwet banget. Pada waktu ruwet banget urus disertasi, saya bisa datang berdoa kepada Tuhan. Tapi Tuhan tolong saya mau bikin disertasi. Tapi mengapa saya bisa bikin disertasi? Karena semua materi perkuliahan sudah selesai. Bagaimana bisa seluruh materi perkuliahan bisa selesai? Semua tugas sudah saya selesaikan dan uang kuliah sudah saya bayar. Kalau begitu, saya berdoa untuk urusan disertasi. Tapi saya bersyukur Tuhan bahwa Tuhan membawa saya sampai pada titik saya boleh bikin disertasi. Saya bersyukur Tuhan bahwa itu berarti saya telah menyelesaikan semua materi perkuliahan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Dan itu berarti bahwa Tuhan telah memberkati saya dengan berkat keuangan sehingga saya bisa bayar uang kuliah dari semester 1 sampai semester terakhir. Terima kasih Tuhan. Jadi doanya untuk kerja disertasi. Tapi ada banyak hal sebelum disertasi yang layak.
menjadi dasar syukur saya. Jadi jangan tunggu selesai disertasi baru bersyukur. Sementara mau berdoa bikin disertasi, ada begitu banyak hal di seputar urusan disertasi yang dapat menjadi bahan bersyukur. Ketika saya hendak membangun rumah, misalnya, sekarang saya membangun rumah. Sebelumnya saya tidak punya rumah dan saya mau bangun. Tapi bayangkan, sekarang mau bangun rumah, terus sekian lama kau di mana? Tinggal di mana? Maka Tuhan, hari ini saya mau bangun rumah. Tuhan tolong supaya dana tersedia, kebutuhan tercukupi. Dan saya bersyukur bahwa setelah sekian lama, 10 tahun menikah, baru hari ini bangun rumah. 10 tahun yang lalu saya menjadi kontraktor abadi. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari pintu ke pintu. Aku coba tawarkan diri. Tapi ternyata Tuhan memelihara. Selama 10 tahun rumah belum ada. Dan Tuhan, kalau saya hari ini mau, Tuhan tolong saya mau bangun rumah, itu berarti ada tanah. Tuhan terima kasih untuk tanah ini. Dan Tuhan terima kasih juga bahwa tanah ini ternyata bukan tanah sengketa. Saudara lihat, mau bangun rumah, minta untuk tolong Tuhan bangun rumah. Tapi ternyata ada banyak hal seputar urusan bangun rumah yang terjadi sebelumnya yang menjadi alasan bersyukur. Saudara mau berdoa untuk cari sekolah buat anak, cari kampus buat anak. Tidak tahu dia mau masuk kuliah di mana atau masuk sekolah yang mana. Saudara berdoa supaya dapat sekolah yang baik, dapat kampus yang baik. Tapi bukankah kalau anak saudara mau kuliah, itu berarti dia sudah tamat SMA? Karena bagaimana bisa kuliah kalau tidak tamat SMA? Tuhan, anak saya mau kuliah, tolong kasih dia kampus yang baik. Tapi saya berterima kasih karena Tuhan telah menolong dia dari SMA kelas 1 sampai kelas 3. Lulus dengan baik. Tidak mungkin tamat SMA kalau belum tamat SMP. Maka berdoa sudah bisa bersyukur sampai mulai dia SD. Maka terlalu banyak hal bisa menjadi dasar syukur kita. Tidak harus tunggu setelah permohonan dikabulkan. Saat kita memohon, saat kita berdoa, syukur sudah harus menyertainya. Saudara perlu berpikir banyak hal. Hitung setiap berkat Tuhan. Dan niscaya kau kagum akan kasih-Nya. Nah, kalau begitu, rahasia menghadapi kekhawatiran, kecemasan hidup, itu doa. Tapi doanya bagaimana? Pertama, doa dalam segala hal, termasuk yang kecil-kecil. Dan kedua, syukur harus menyertai doa itu. Tapi apa hubungannya doa dalam segala hal dan syukur itu menjadi obat bagi kekhawatiran dan kecemasan? Jawabannya di ayat 7. Perhatikan ya, kita ulang dari ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau itu dilakukan, doa seperti itu, seperti dua hal tadi dilakukan, yang terjadi adalah apa? Damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Maksudnya adalah damai sejahtera yang mungkin tidak kamu pikirkan atau bayangkan. Atau kamu tidak mengerti dengan pikiranmu. Damai sejahtera Allah itu, dia akan memelihara hati dan pikiranmu. Saudara, damai sejahtera Allah akan memelihara. Sebenarnya terjemahan memelihara ini tidak terlalu pas. Karena kata Yunani yang dipakai sini itu diambil dari istilah militer. Jadi harusnya adalah menjaga. Perhatikan dalam ESV, di sana ada kata-kata guard your heart. God, bodyguard, penjaga. Ya. Atau dalam basic Bible English ada will keep your heart and mind. Akan keep, jaga. Jadi bukan memelihara. Jadi waktu kamu berdoa dalam segala hal, sambil mengucap syukur dalam setiap doa dan permohonan, permohonanmu belum tentu dikabulkan.
Tapi damai sejahtera Allah sudah diberikan padamu. Dan damai itu akan jaga hatimu, jaga pikiranmu. Ya. Nah, tentang ini ada suatu komentar yang menarik dalam Pulpit Commentary. Dia bilang begini, damai sejahtera akan menjaga. Sebuah paradoks verbal. Karena menjaga adalah tugas prajurit. Menurut pakar Lightfoot. Damai sejahtera Allah yang bersemayam di hati adalah garnisum yang pasti dan dapat dipercaya. Menjaga sehingga roh jahat yang telah diusir tidak dapat kembali. Itu mengacu kepada roh jahat yang mau kembali. Dengan kata lain, saudara tahu istilah garnisum? Ya, ini semacam istilah militer yang jaga. Jadi damai sejahtera Allah itu garnisum untuk hati dan pikiranmu. Jadi saudara bayangkan bahwa saudara khawatir ini, khawatir itu, cemas ini, cemas itu, takut ini, takut itu. Lalu saudara bawa segala hal itu dalam doa sambil mengucap syukur. Permohonanmu belum tentu dikabulkan. Tapi damai sejahtera pasti dikabulkan. Damai sejahtera jaga hatimu, jaga pikiranmu. Sekarang, kalau damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, dia jaga hatimu dan jaga pikiranmu. Apakah kekhawatiran masih tetap mencengkram, mencekik engkau? Apakah kecemasan masih tetap mencerai-beraikanmu? Rasa khawatir dan cemas itu di pikiran dan di hati kan? Nah sekarang setelah kamu berdoa, Tuhan kasih seorang dalam tanda petik garnisum. Jaga hatinya, jaga pikirannya. Waktu dijaga hati dan pikirannya, kekhawatiran dan kecemasan lenyap. Dan karena itu, kunci menang atas ini adalah ada damai sejahtera yang menjadi garnisum, polisi atau satpam bagi hati dan pikiran. Albert Barnes bilang, damai sejahtera yang secara khusus dirujuk di sini adalah apa yang dirasakan ketika kita tidak khawatir tentang apa yang kita butuhkan. Dan ketika kita dengan keyakinan menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah dia percaya. Yang hatinya teguh, kau jaga dengan damai sejahtera. Berarti memang damai sejahtera itu penjaga hati. Penjaga pikiran. Sekarang, alih-alih hati dan pikiran dipenuhi oleh kekhawatiran. Setelah damai sejahtera menjaga. Yang terjadi adalah sukacita melimpah. Bukan lagi kekhawatiran dan kecemasan. Inilah yang terjadi pada Paulus. Dia punya banyak alasan untuk khawatir, cemas. Tapi begitu dia sudah menyerahkan segala sesuatu pada Allah dan bersyukur untuk segala kebaikan Allah, Allah berikan dia damai sejahtera. Hatinya dijaga oleh damai sejahtera. Pikirannya dijaga oleh damai sejahtera. Maka Paulus bisa bersukacita. Makanya sepanjang Filipi pasal kitab Filipi, bersukacita, bersukacita, bersukacita. Dalam hidup ini ada banyak kekhawatiran dan kecemasan. Bahkan prediksi pakar-pakar ekonomi 2023 bisa menjadi tahun krisis secara ekonomi. Itu mungkin dapat membuat kita cemas dan khawatir. Tapi Tuhan mengajar pada kita kunci hadapi semuanya kekhawatiran dan kecemasan. Masalah mungkin tidak berlalu. Masalah masih tetap ada. Masalah dari luar bisa tetap ada. Persoalannya ada garnisum yang jaga pikiran dan hati. Kalau sudah ada garnisum yang jaga hati dan pikiran, badai boleh datang. Tapi kita akan bernyanyi. Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Itulah sebabnya orang sakit bisa bersukacita. Orang miskin bisa bersukacita. Orang sengsara bisa bersukacita. Orang kekurangan bisa bersukacita. Bukan karena mereka mendapatkan apa-apa dari luar. Tapi hati pikiran sudah dijaga. John Wesley Braille bilang,
Kekhawatiran membuka pintu kepada banyak godaan. Tapi doa membuka pancaran sukacita dalam hati. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Stop khawatir. Stop cemas. Bersukacitalah. Tuhan